for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai yang pertama yaitu karakteristik metode pembelajaran PAI. PAI merupakan rumpunan nyata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok dasar yang terdapat dalam agama Islam. Karena itulah, pendidikan agama Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Ditinjau dari segi isinya, pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu komponen dan tidak dapat dipisahkan dari rumpun mata pelajaran yang bertujuan mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik. Dan dikembangkan dari ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, materi pendidikan agama Islam juga diperkaya dengan hasil-hasil istinbat atau ijtihad para ulama, sehingga ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan mendetail. Materi pembelajaran agama Islam dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan penjabaran konsep Islam dan akhlak merupakan penjabaran konsep Islam. Dari ketiga konsep besar itulah tercipta berbagai kajian keislaman, termasuk kajian-kajian yang terkait dengan ilmu, teknologi, seni, dan budaya. Output belajar pendidikan agama Islam di sekolah adalah bentuknya sebagai yang memiliki akhlak mulia atau berikut yang merupakan misi utama khususnya dari beberapa suasana kerja. Pendidikan akhlak adalah tulis kesehatan, itu jiwa pendidikan dalam Islam, sehingga pencapaian akhlak mulia tersebut karena ada tujuan sebenarnya dari pendidikan dalam hubungan ini. Belum ditegaskan bahwa pelajaran pendidikan dalam Islam tidak identik dengan menafikan pendidikan asal. Keberadaan program pelajaran pendidikan agama Islam juga menjadi kebutuhan bagi peserta didik yang tidak dapat diabaikan. Namun demikian, peserta yang akan menghadapi kesulitan karena dianggap menjadi tanggung jawab mata pelajaran pendidikan. Dengan demikian, peserta yang akan harus menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk mata pelajaran, dai, dan guru-guru yang mengajarkan. Ini berarti meskipun akhlak itu tampak yang hanya menjadi muatan mata pelajaran pendidikan agama Islam, mata pelajaran lain juga perlu mengandung muatan akhlak. Tapi dari itu, semua guru harus memperhatikan akhlak peserta didik dan berupaya menanamkan dalam proses pembelajaran. Jadi peserta yang akhlak mulia tidak cukup hanya melalui peserta pelajaran pendidikan agama Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu dasar filosofi sebagaimana bagi metode pembelajaran. Landasan filosofi
perannya serta catatan yang banyak-banyak untuk menangani pendidikan yang besar-besarnya. Atau kriteria kemampuan strategi masyarakat dan pembangunan itu dengan menggunakan tenaga sumber uang alat dan waktu yang tapi harus menjelaskan sebagainya pada materi tadi bisa menjadi pembahasan itu memiliki kebutuhan yang dihadapi dan tantangan terhadap masalah-masalah pendidikan serta pengembangan. Perubahan pendidikan juga merupakan usaha aktif untuk menyiapkan diri di hari esok yang lebih baik dan memberi harapan sesuai dengan cita-cita yang didambakan. Mengacu pada pembahasan pendidikan di atas, maka baik itu dan inovasi pembelajaran berarti yaitu mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agar di antaranya memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agar yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Karena itu, anak-anak utama dari rencana pembelajaran yaitu pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama. Pemilihan metode pembelajaran pendidikan agama harus berdasarkan pada analisis kondisi pembelajaran pendidikan agama yang ada, yang tentunya hasil analisis akan menentukan kondisi pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan setelah menetapkan dan mengembangkan metode pembelajaran pendidikan agama. Dalam kegiatan perencanaan pembelajaran akan diperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi real yang ada dan hasil pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan. Inovasi yang berbasis metode dapat berdampak pada kebaikan meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada seperti dalam proses pembelajaran dapat menjadi suatu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan yang terakhir yaitu mengenai contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pendidikan era Society 5.0. Era Super Smart Society atau dikenal dengan nama era Society 5.0 yaitu sebuah era yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang. Era ini diperkenalkan dalam forum ekonomi dunia yang dilaksanakan di Davos, Swiss pada tahun 2019. Era Super Smart Society adalah sebuah era di mana masyarakat harus bisa menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh penemuan di era industri 4.0, yakni Artificial Intelligence, Internet of Things, teknologi robot, hingga big data yang tentunya bisa menggantikan sebagian kebutuhan tenaga manusia. Untuk menghadapi era ini, tentunya pendidikan harus menghadirkan konten pembelajaran yang mengajarkan anak didik memiliki kemampuan yang sering disingkat dengan keterampilan 4C, yakni critical thinking and problem solving, communication, collaboration, dan creativity and innovation. Sehingga dalam hal ini tentunya peran pendidikan sangatlah berpengaruh karena pendidikanlah yang akan membentuk dan mengarahkan siswa memiliki kompetensi tersebut untuk menghadapi realitas di abad 21. Adapun sejalan dengan hal tersebut, sebenarnya para tokoh pendidikan Indonesia telah memberikan beberapa gagasan agar siswa siap menghadapi tantangan dan persaingan global. Salah satunya yakni oleh Ki Hajar Dewantara yang memperkenalkan sistem Among, yakni sebuah sistem yang memberikan kebebasan untuk berpikir. Potret kurikulum pendidikan formal di Indonesia saat ini lebih banyak menekankan pada teoritis generalis daripada aplikasi dan spesialisasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kreativitas dan keahlian di bidang iptek berjalan kurang baik sehingga pendidikan belum mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan siap bersaing. Salah satu alasannya yakni pendidikan mengenai kecerdasan
Implementasi pendidikan di Indonesia lebih banyak fokus ke bidang kognitif saja, yang lebih menekankan pada pemahaman menulis, membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Tentunya hal ini membuat pengembangan kecerdasan yang lain tertekan. Selain itu, kurangnya pemahaman guru mengenai kreativitas mendorong kurikulum yang berkualitas standar dan hanya mengajarkan keterampilan dasar. Pada tahun 1983, Howard Gardner membuat beberapa pengamatan tentang kecerdasan manusia berdasarkan kajian ilmu saraf yang dikumpulkan selama 35 tahun. Adapun penelitiannya menghasilkan ada 7 aspek kecerdasan yang kemudian ditambahkannya menjadi 8 kecerdasan, yakni linguistik, logikal, matematik, visual, spatial, bodily, kinesthetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Tetapi pada penerapannya di Indonesia ditambahkan menjadi 9 kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual, manfaat dari teori multiple intelligency yang dapat menolong siswa dari guru lebih memahami kemampuan siswa. It helps students to build up confidence as it demonstrates how they can use their strength to address their weakness. Adapun teori ini muncul sebagai cara pandang baru terhadap hakikat peserta didik dalam pendidikan. Peneliti sebelumnya telah mengungkapkan bahwa teori ini tidaklah sekedar teori, tapi didasari dengan alasan yang kuat mengapa teori ini harus diterapkan dalam pendidikan. Pertama, teori ini didasarkan pada berbagai hasil riset mengenai potensi yang dimiliki setiap orang. Kedua, dalam teori ini, Gardner tidak hanya menawarkan hal yang bersifat teoritis, tapi juga hal yang bersifat praktis. Karena teori ini telah dicoba di lapangan seperti Amerika, Airlines, Bell Atlantic, dan yang lainnya. Ketiga, gagasan ini telah dituangkan secara runtut mulai dari filosofisnya hingga sampai penerapan praktisnya. Penerapan teori multiple intelligence dalam pendidikan yang kemudian digambarkan dalam model pembelajaran. Model pembelajaran ini terdiri dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran multiple intelligence, pendekatan yang digunakan adalah student counter student learning atau SCL, adalah salah satu pembelajaran yang berbasis pada aktivitas siswa dan menerapkan prinsip learning by doing. Menyatakan bahwa murid bukanlah objek pembelajaran di mana guru memberikan informasi, tetapi murid adalah subjek yang memiliki potensi. Potensi inilah yang harus distimulasi dan dikembangkan untuk mencapai kemampuan yang optimal.